Halo pemirsa, kembali lagi di Wanyu Sore. Hari ini, Wanyu Sore akan merangkum informasi mengenai salah seorang warga bernama Subhan Palal yang menilai bahwa pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden melanggar aturan hukum. Subhan mengatakan Gibran melanggar terkait syarat pendidikan minimal sekolah menengah atas atau sederajat. Ia menyatakan rakyat Indonesia dirugikan memiliki wakil presiden melanggar hukum dan tak lulus SMA. Informasi lainnya pemirsa, politikus Partai Nasdem Ahmad Sahroni perdana muncul ke publik usai insiden penjarahan rumah pribadinya yang berada di Kebon Bawang, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Dalam kesempatan itu, Sahroni menceritakan kronologis kejadian penjarahan di rumahnya. Pemirsa, inilah Wanyu Sore selengkapnya. Membenci saya, semua orang mencari saya. Bapak Ibu, saya alhamdulillah tidak korupsi. Tapi dianggap rumah ini adalah duit rakyat dari hasil pajak. Politikus Partai Nasdem Ahmad Sahroni muncul ke publik usai insiden penjarahan rumah pribadinya yang berada di Kebon Bawang, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kemunculan perdana Sahroni itu saat acara silaturahmi bersama para ulama, perangkat camat, lurah, RW, hingga warga Kebon Bawang. Dalam video yang beredar, tampak Sahroni yang mengenakan kemeja berwarna putih itu menyapa warga. Sahroni mengatakan dirinya dibenci dan dicaci semua orang. Namun Sahroni menegaskan bahwa ia tidak korupsi. Pertanyaannya buat apa coba? Oke lah, barang lain ambillah, silakanlah. Buat keluarga diambil. Itu buat apa gitu? Bendahara Umum Partai Nasdem itu mengatakan rakyat menganggap rumahnya merupakan hasil pajak. Padahal ia yakin orang-orang yang menjarah rumahnya belum tentu bayar pajak. Sahroni mengaku menyesalkan kasus penjarahan tersebut. Terlebih foto keluarganya ikut digondol. Kerabat Sahroni, Imam, mengungkapkan acara pengajian itu diinisiasi langsung oleh Sahroni. Imam mengatakan Sahroni memang sering mengadakan acara seperti itu di wilayahnya. Imam menyebut dalam kesempatan itu Sahroni menjelaskan kronologis insiden penjarahan di rumahnya. Sebagai informasi, rumah Sahroni dijarah massa pada Sabtu 30 Agustus 2025. Penjarahan itu diduga dipicu oleh pernyataan Sahroni yang menanggapi desakan pembubaran DPR RI setelah mencuat isu kenaikan gaji anggota dewan hingga ratusan juta. Saat itu Sahroni menyebut orang yang ingin membubarkan DPR memiliki mental tolol. Ucapan Sahroni sontak memicu kemarahan publik hingga massa menjarah rumah Sahroni. Akibat penjarahan itu, sejumlah barang berharga Sahroni dilaporkan raib. Tapi dianggap rumah ini adalah duit rakyat dari hasil pajak. Saya yakin tuh orang-orang. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap Gubernur Riau Abdul Wahid dalam operasi tangkap tangan atau OTT. Selain Abdul Wahid, lembaga anti rasuah itu juga mengamankan 9 orang lainnya dari lingkungan Dinas Pekerjaan Umum atau PU Riau.
Abdul Wahid diketahui baru sekitar 8 bulan menjabat sebagai Gubernur Riau. Ia dilantik bersama wakilnya SF Haryanto oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta pada 20 Februari 2025. Pasangan tersebut memenangkan Pilkada Riau setelah mengalahkan 2 pasangan calon yakni Samsuar Mawardi Saleh dan Nasir Wardan. Sejak awal masa jabatannya, Abdul Wahid dikenal aktif turun ke lapangan untuk meninjau perbaikan infrastruktur, pendidikan, pertanian, dan sejumlah program pembangunan daerah. Nama Abdul Wahid sebelumnya sempat menjadi sorotan publik setelah menerapkan kebijakan plat nomor BM untuk kendaraan perusahaan yang beroperasi di Riau. Kebijakan itu diterapkan karena banyak kendaraan berat penyebab kerusakan jalan diketahui membayar pajak kendaraan di luar daerah. Wahid menilai mutasi plat nomor kendaraan ke BM penting agar pajak masuk ke kas daerah dan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur di Riau. KPK menggelar operasi tangkap tangan atau OTT di Riau pada Senin 3 November. Sebanyak 10 orang terjaring KPK, salah satunya Abdul Wahid. Hal tersebut dikonfirmasi oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta. Kendati demikian, Budi enggan merinci nama lain yang tertangkap dalam OTT tersebut selain Abdul Wahid. Dari 10 orang tersebut, pihak-pihak yang diamankan dari pihak-pihak penyelenggara negara. Jadi nanti kami akan update juga siapa saja yang diamankan. Nah, ini kan dari informasi pemberitaan lokal sudah dibenarkan katanya di Dinas PUPR. Apakah benar demikian? Terkait dengan perkaranya, terkait dengan apa begitu ya, di bidang apa, kemudian konstruksinya seperti apa, itu nanti kami akan jelaskan karena ini memang sedang berjalan di lapangan sehingga memang tim masih terus bergerak. Jadi kami juga belum bisa menyampaikan secara detail terkait dengan konstruksi perkaranya. Informasinya apakah memang OTT ini berkaitan ada informasi terkait pengembangan dari pemeriksaan saksi-saksi terkait pembangunan flyover jembatan di Riau? Nanti kami akan update ya terkait itu, apakah ini pengembangan dari perkara sebelumnya atau ini pengaduan masyarakat yang baru atau case building atau seperti apa, nanti kami akan update perkembangannya karena ini kan masih berlangsung ya di lapangan. Tim mengamankan sejumlah pihak pada hari ini. Budi menjelaskan jumlah orang yang tertangkap bisa bertambah karena OTT masih berlangsung. KPK memiliki aturan 1x24 jam dalam OTT, status hukum pihak terjaring akan ditetapkan dalam waktu tersebut.
Presiden Prabowo Subianto memanggil Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia atau KAI Persero, Bobi Rashidin ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 3 November 2025. Bobi menjelaskan dalam pertemuan itu, Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap layanan kereta api Jabodetabek, yakni KRL maupun LRT. Dalam pertemuan itu ia melaporkan ke Prabowo, kondisi penumpang penuh sesak saat jam sibuk di transportasi umum. Bobi menyampaikan Prabowo perhatian terhadap kondisi tersebut dan menginginkan agar layanan kereta Jabodetabek harus dibuat senyaman mungkin. Prabowo juga meminta agar transportasi umum itu mengutamakan keselamatan dan kenyamanan bagi seluruh penumpang. Kepala negara itu menyampaikan kepada Bobi bahwa kereta api sangat penting bagi peradaban suatu negara dan menjadi tanggung jawab pemerintah. Selain meminta PT KAI lebih memperhatikan kenyamanan dan kebersihan layanan kereta api, Prabowo juga memerintahkan adanya penambahan gerbong. Bobi menegaskan KRL Jabodetabek melayani masyarakat kalangan bawah di setiap harinya. Oleh sebab itu, faktor keamanan, kenyamanan, kebersihan, dan keselamatan pengguna menjadi prioritas. Sesuai permintaan Prabowo, PT KAI telah memesan 12 rangkaian kereta atau trainset ke Inka dan 11 trainset ke China Railway Rolling Stock Corporation. Dengan 8 diantaranya sudah beroperasi secara penuh. Sementara itu sebanyak 3 trainset sisanya ditargetkan beroperasi November 2025. Adapun 4 trainset yang dipesan dari Inka masih dalam uji teknis. Tak hanya itu, dalam pertemuan, Prabowo juga memerintahkan PT KAI untuk mengecek wilayah-wilayah rawan banjir dan longsor agar perjalanan kereta api tetap aman selama musim hujan. Merupakan peradaban buat satu negara dan tentunya menjadi tanggung jawab dari negara dan pemerintahnya. Beliau sampaikan dengan sangat jelas juga kepada kami, satu, pastikan keamanan, pastikan kenyamanan, dan tentunya pastikan juga kebersihannya. Sehingga beliau untuk layanan ke depannya, apa yang diperlukan kereta api, tambahkan gerbong, perbaiki gerbong yang ada, nyamankan penumpang, terutama yang perempuan, stasiun, lintasan kereta dan gerbong harus bersih, terutama peningkatan fasilitas di stasiun, peningkatan fasilitas operasi yang ada di lintasan, dan bahkan juga meningkatkan infrastruktur dari lintasan yang ada. Kasus pembunuhan dosen yang ditemukan tewas di kamar rumah miliknya di perumahan Al-Kausar, Dusun Sungai, Mengkuang, Jambi akhirnya terungkap. Usai dilakukan penyelidikan, polisi akhirnya menangkap terduga pelaku yang merupakan oknum anggota polisi. Pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di wilayah Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Jambi. Korban yang ditemukan tewas di dalam kamar rumah miliknya merupakan kasus pembunuhan. Dari hasil penyelidikan, polisi menangkap terduga pelaku di wilayah Kecamatan Tebo Tengah.
pelaku merupakan oknum anggota kepolisian yang masih aktif. Terduga pelaku ditangkap setelah polisi melakukan pemeriksaan digital dan analisa chat WhatsApp korban dan keluarga. Diketahui untuk sementara motif sakit hati terhadap korban karena pelaku memiliki hubungan emosional dengan korban. Sebelumnya jasad korban ditemukan oleh rekannya yang datang ke rumah korban. Namun rumah korban dalam keadaan sepi. Lalu rekan korban mengecek rumah itu dan mendapati pintu belakang rumah korban tidak terkunci. Rekan korban masuk ke dalam rumah dan melihat korban terbaring di dalam kamar miliknya. Korban hanya menggunakan pakaian dalam, kepala tertutup bantal, serta kaki tertutup sarung. Lalu teman korban langsung bergegas melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Alhamdulillah dengan adanya ini kami melakukan penyelidikan intensif dan analisis fakta. Ya, penyidik menemukan keterkaitan dengan seorang oknum anggota Polri yang berdinas di Polres Tebo berinisial W. Setelah dilakukan pemeriksaan, interogasi, pelaku mengakui telah melakukan pembunuhan terhadap korban. Motif sementara diduga karena masalah pribadi dan hubungan asmara antara pelaku dan korban, yang saat ini penyidik masih mendalami kemungkinan adanya motif lain. Kami menegaskan bahwa meskipun pelaku itu merupakan oknum anggota Polri, proses hukum akan dilakukan secara profesional, transparan, tanpa ada perlakuan khusus. Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan seorang warga negara asing asal Jerman tengah marah-marah di sebuah SPBU. Dalam video berdurasi 52 detik itu, WNA yang belum diketahui identitasnya tampak bersitegang dengan petugas SPBU di Desa Labuaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Menurut keterangan warga, awalnya bule yang mengendarai sebuah truk itu singgah di SPBU untuk mengisi BBM jenis solar. Petugas SPBU sudah mengisi bahan bakar senilai Rp400.000, namun bule tersebut meminta agar tangki diisi penuh. Petugas menjelaskan bahwa pengisian penuh tidak bisa dilakukan karena pelanggan wajib memiliki barcode My Pertamina untuk transaksi solar bersubsidi. Pihak kepolisian setempat membenarkan adanya kejadian tersebut. Menurut Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Reyandra, insiden itu hanya kesalahpahaman akibat perbedaan komunikasi. Bule tersebut diduga belum memahami aturan pengisian BBM di SPBU yang kini mewajibkan barcode. Ya, kejadian itu terjadi di Desa Labuaja, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, di SPBU Kahu, yang mana warga negara Jerman ingin mengisi
truknya berupa solar, dan kebetulan dilayani oleh petugas SPBU dengan mengisi sebanyak Rp400.000. Namun warga negara Jerman tersebut tidak menerima, menginginkan diisi full. Namun dan petugas tidak melayaninya karena petugas PBU tidak melayani karena tidak mempunyai barcode. Sehingga kepala negara Jerman tersebut turun dari mobilnya dan memarahi petugas SPBU. Tapi truknya ini Bang sempat diisi BBM ya Bang? Ya, sempat diisi sebanyak Rp400.000. Warga yang tengah antri di lokasi tampak berusaha menenangkan buaya tersebut. Namun ia tetap memarahi petugas SPBU karena merasa tidak puas dengan pelayanan yang diterima. Pihak Polres Bone saat ini masih menyelidiki identitas buaya asal Jerman tersebut dan memastikan situasi di lokasi sudah kembali kondusif. Salah seorang warga bernama Subhan Palal menilai bahwa pencalonan Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden melanggar aturan hukum. Subhan mengatakan Gibran melanggar terkait syarat pendidikan, minimal sekolah menengah atas atau sederajat. Ia menyatakan rakyat Indonesia dirugikan karena memiliki wakil presiden yang melanggar hukum dan tak lulus SMA. Hal itu disampaikan Subhan saat membacakan isi gugatannya terhadap Gibran dan KPU dalam perkara gugatan perdata terkait ijazah di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 3 November 2025. Ia mengatakan terdapat unsur kesalahan telah terpenuhi dengan adanya pelanggaran hukum oleh para tergugat, yakni Gibran dan KPU. Pelanggaran hukum tersebut yaitu melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 169 huruf N Jungto Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2013 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Indonesia sebagai negara hukum, kata Subhan, telah ternodai karena memiliki wakil presiden yang melanggar hukum. Apalagi menurut dia, Gibran tidak tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, atau sekolah lain yang sederajat. Sementara itu untuk unsur hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian. Subhan mengatakan telah terpenuhi dengan sebab tergugat 1 dalam mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden dengan cara melanggar hukum dan diterima oleh tergugat 2. Oleh karena itu, unsur perbuatan melawan hukum oleh para tergugat telah terpenuhi. Maka, para tergugat terbukti secara sah dan menyaksikan melakukan perbuatan melawan hukum melanggar undang-undang. Untuk itu, Subhan juga meminta Gibran tidak sah menjadi Wapres RI periode tahun 2024 hingga 2029. Sebagai informasi, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang lanjutan gugatan perdata terkait ijazah Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka pada Senin 3 November 2025. Wapres Gibran diwakili oleh kuasa hukumnya, Dadang Herli Saputra. Majelis Hakim kemudian memutuskan untuk menjadwalkan agenda persidangan. Selain menjadwalkan persidangan, juga membacakan isi gugatan yang diajukan oleh penggugat Subhan Palal. Adapun dalam isi gugatannya, Subhan menuntut Gibran dan KPU untuk membayar ganti rugi material dan imaterial sebesar Rp125,01 triliun kepada penggugat dan seluruh warga negara Indonesia.
di mana uang tersebut nantinya disetorkan ke kas negara. Viral di media sosial video yang memperlihatkan seorang warga yang menduga BBM jenis Pertalite yang ia isi tercampur air. Dalam video, tampak seorang pria memperlihatkan cairan bening menyerupai air yang dikuras dari tangki motornya. Pengendara itu mengatakan motornya mendadak mogok setelah mengisi Pertalite di salah satu SPBU di Jalan Perintis Kemerdekaan Tasikmalaya pada Sabtu 1 November. Video itu sontak mendapat respon beragam dari warganet, di mana sebagian besar mendesak pihak SPBU bertanggung jawab. Menanggapi hal itu, Pertamina bersama sejumlah pihak melakukan pemeriksaan ke SPBU tersebut. Hasilnya, Pertamina membenarkan adanya kandungan air dalam tangki penyimpanan Pertalite untuk jalur sepeda motor. Pihak Pertamina menjelaskan, insiden tersebut bukan karena kelalaian, melainkan karena malfungsi pada sistem penyimpanan BBM setelah hujan deras. Saat ini penyaluran Pertalite di jalur motor telah ditutup sementara. Perbedaan kondisi BBM antara jalur motor dan mobil disebabkan oleh perbedaan instalasi pipa di dispenser masing-masing jalur. Sebagai bentuk tanggung jawab, Pertamina telah membuka posko pengaduan di SPBU tersebut. Konsumen yang merasa dirugikan dan mengalami kerugian biaya dapat mengganti kerugiannya secara langsung di posko tersebut. Sementara itu, pihak metrologi legal mengatakan peran mereka hanya sebatas membantu dalam aspek pengukuran kuantitas BBM. Jumlah pasti kandungan air dalam Pertalite belum dapat ditentukan secara akurat. Pertamina menyampaikan permohonan maaf atas insiden tersebut serta berkomitmen untuk memperbaiki sistem penyimpanan BBM agar kejadian serupa tidak terulang. Hasil penemuan yang di sini pagi ini. Oke, pada hari ini tanggal 3 November 2025 kami bersama dengan Polres Kota Tasikmalaya, bagian Rescue Pak Andra, kemudian dari meteorologi dengan Pak Yana, juga Bapak Antonius, kami melakukan pengecekan terkait dengan kejadian ataupun laporan dari masyarakat adanya kandungan air di SPBU Perintis 344109, di mana diperoleh berdasarkan hasil pengecekan kita bersama bahwa terdapat kandungan air di BBM jenis Pertalite. Kita telah melakukan penutupan sementara untuk penyaluran Pertalite ini, dan menanggapi keluhan dari masyarakat, kita buka untuk posko aduan masyarakat
masyarakat yang memang terlanjur mengisi di SPBU 1346109 dan didapati kekurangan air, mohon untuk dapat langsung ke SPBU dapat melaporkan dan akan kita ganti biaya penggantian yang memang keluar dari akibat dari adanya kontaminasi air tersebut. Pak, penyebabnya ini apa dan apakah ada kesengajaan untuk seperti apa? Untuk penyebabnya ini tidak ada kesengajaan karena pada hari Sabtu kemarin terdapat hujan yang cukup deras yang kemudian di SPBU ini terdapat malfungsi pada bagian penyimpanan cuci benahnya yang saat ini sedang dilakukan perbaikan. Ya tadi Pak. Semuanya seperti apa Pak? Ya pada intinya seperti yang telah rekan-rekan ketahui tadi pada saat pengujian, kita soalnya memang secara kewenangan kami di luar kewenangan meteorologi, karena kewenangan meteorologi hanya pengukurannya saja, secara kuantitasnya. Adapun tadi kita ikut membantu sejauh mana kejadian ini dan tadi sudah dijelaskan memang benar seperti itu. Berapa banyak Pak kandungan airnya pada 1 liter itu Pak? Nah itu tidak bisa diukur ya karena tadi dari 1 liter kemudian jadi ulang lagi kan dia menaikkan. Itu kan semakin sering dia semakin ke atas seperti aja. Baru analisanya gitu ya. Tidak berapa dia persentase kandungan tidak. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News sore berikutnya setiap hari pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.